Tapi di Jerman, walaupun dengan Chancellor Scholz, kita dah setuju, maknanya dia kata okey, dia faham pendirian kita. Cuma Jerman ini dia masih ada, saya akui, tentang pembunuhan Yahudi dalam Holocaust. Jadi sikap dia mendukung Israel itu terlalu ketara. Itu saya kata itu keputusan dia. Tetapi janganlah dalam menyokong Israel kita mengizinkan pembantaian dan pembunuhan beramai-ramai, genocide, ethnic cleansing, apartheid, sebut saja, di Gaza. Jadi keputusan yang dia sebut itu ialah bahawa dia bersetuju supaya dilakukan gencatan senjata sepenuhnya oleh Israel ke atas Gaza dan menambah bantuan kepada Gaza. Baik. Jadi saya ingat setakat itulah. Ya. Tetapi bila dihujat oleh pemberita Jerman dengan kasar, kamu iktiraf dan kamu berkawan dengan Hamas dan kamu bagaimana sikap kamu terhadap Oktober 7 Oktober tahun ini, tahun lalu. Jadi saya jawab dengan mudah. Apakah masalah Israel Palestin itu bermula dengan 7 Oktober? Kemudian dengan interview panjang DW, satu media Jerman yang besar dalam bahasa Inggris, itu lagi saya terang, saya kata Nakba itu tahun 1948. Rakyat Palestin dibunuh dan diusir keluar juta orang. Itu 1948. Kemudian tiap tahun kita tahu berita tentang pembantaian dan pembunuhan. Tidak mungkin dipadamkan, saya kata. Kemudian dia kata, tapi kan ini keganasan 7 Oktober bagaimana? Saya kata dalam semua peperangan melawan penjajahan, Vietnam, Algeria, Indonesia, Afrika Selatan, pejuang membela atau menuntut kemerdekaan dan mengusir penjajahan tidak pernah disebut teroris. Yang menyebut teroris itu pihak penjajah. Pejuang kebangsaan tidak pernah disebut teroris. Dalam sejarah kita, orang yang melawan Inggris dulu, dia tak anggap teroris. Mat Kilau bagi kita pejuang, bukan teroris. Jadi dia naratif itu tertanduk kepada pendirian kita. Pendirian kita itu soal kebebasan, soal kemerdekaan, soal keadilan. Ini ada kaitan dengan Ramadan tadi saya sebut, the larger ethical question. Ya. Tentang prinsip ini yang kita ketengahkan. Jadi bila saya jawab begitu. Ya. Saya kata, Mandela, dulu Amerika dan negara Barat, khususnya Inggris, menggelar beliau itu teroris. Dulu, setelah capai kebebasan dan beliau presiden, beliau dianggap pejuang keamanan hebat di dunia. Jangan lupa, 20 tahun dulu beliau teroris. Mengikut kacamata penjajah, bukan kacamata pejuang kemerdekaan. Jadi saya ulas hal yang sedemikian. Apakah saya setuju pembunuhan bayi dan wanita? Kalau berlaku, saya tidak setuju oleh siapapun. Tapi mengapa soalan itu tidak ditanya kepada Netanyahu? Mengapa hanya kepada Hamas? Saya sebut ini karena banyak juga saya dapat beberapa ulasan mengapa Anwar memilih untuk menyokong pengganas Hamas. Saya tidak pernah menganggap mereka pengganas. Hubungan kita kekal sampai hari ini. Hubungan dengan badan politik Hamas, dan Datuk Seri Zahid pun terus ada hubungan baik dengan mereka dari dulu. Dan saya mengatakan di Jerman, di mana pola pemikiran dan dasar mereka itu memang menetapkan Hamas itu teroris. Nah, ini pendirian kita yang kita harus lakukan. Dan ini tentunya mengundang permusuhan dari luar. Kita tidak memilih untuk bermusuh, tetapi kita tidak boleh umpamanya menggunakan naratif yang mereka gunakan. Dan sampai bulan Ramadan, saya tengok
kesengsaraan bayi, wanita dan rakyat di Gaza itu memang sudah keluar dari batasan kemanusiaan. Sebab itu bila saya jawab, saya kata, yes, where is the humanity? Where have you thrown humanitarian principles? Dan alhamdulillah sekurang-kurangnya di seluruh dunia, di kalangan sarjana, di kalangan pejuang dan ulama, mereka menyambut baik kenyataan itu.